Cepet dong. Terus, amanah, silakan. Assalamualaikum. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Kabupaten Lumajang. Terima kasih atas waktunya. Ingin saya sampaikan pada saat ini saya melakukan pelatihan di Kabupaten Lumajang dalam rangka untuk menyiapkan tenaga-tenaga masyur, asus untuk mendampingi cabang-cabang olahraga di seluruh Kabupaten Lumajang. Intinya tenaga-tenaga masyur dibutuhkan, untuk mendampingi para cabang olahraga manakala mereka melakukan pertandingan atau kompetisi. Karena tanpa itu semuanya masyur, tanpa itu semuanya prestasi tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Tujuan daripada masas itu sendiri adalah untuk melakukan recovery dan proses penyembuhan yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan di cabang olahraga. Semoga Kabupaten Lumajang mendapatkan prestasi yang baik pada Porprov yang akan datang dengan tambahan tenaga masyur dan masyur ini agar nantinya bisa mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih, sampai ketemu di dalam kesempatan. Halo teman-teman semua, salam sehat bugar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya yakin di weekend ini ya, di hari libur ini teman-teman tetap semangat, tetap menjalani hari-hari dengan bahagia dan selalu berolahraga. Baik teman-teman, ini kebetulan ya, KONI Lumajang mengadakan pelatihan masyur dan spot injury bagi pengkap cabur anggota KONI Kabupaten Lumajang tahun 2021. Kira-kira teman-teman tahu enggak masyur itu apa? Jadi masyur itu adalah orang yang pekerjaannya ya sebagai pemijat terapi. Jadi masyur itu sebagai orangnya. Ini sebelum acara ini dimulai teman-teman, ini sebelum masasnya itu ada materi dari RS Haryoto mengenai sport injury. Sport injury itu adalah cedera olahraga. Kebetulan ini yang teman-teman lihat sekarang ini yang memberi materi adalah Dr. Sandi. Saya mohon maaf agak kurang hafal nama lengkapnya Dr. Sandi. Bagi teman-teman yang hafal bisa ditulis di kolom komen deh. Nanti juga saya akan merevisi lagi mungkin masalah nama. Cuma yang saya tahu namanya adalah Dr. Sandi. Beliau sehari-hari ya di RSU Dr. Haryoto, yaitu di UGD apa ya kalau tidak salah sih. Lah sebelumnya beliau bertugas di Rumah Sakit Pasirian. Cuma saya untuk nama lengkap dan lain-lainnya belum begitu hafal. Mohon maaf teman-teman. Mungkin teman-teman biar lebih akrab dan lebih bisa komentar di kolom komen, mungkin bisa dengar suaranya beliau langsung aja habis ini. Silakan didengarkan teman-teman. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang kenal ya. Silakan tulis di kolom komen. Oke? Di video terus di share dulu satu. Kalau ini enggak, jadi semuanya pada panik, teman-temannya yang main semuanya langsung membuat akun cookies menutupi si Christian Eriksen. Jadi teman-temannya sempat melakukan pertolongan dicek sadar atau tidak si Christian Eriksen ini sampai tim bantuan medis datang, bahkan sempat dilakukan pijat. Nah, teman-teman habis mendengarkan suara Dr. Sandi yang tadinya kayak kerupuk ya. Sekarang kita masuk ke materi masas ya. Atau di sini masyur. Masyur itu laki-laki ya, kalau masyus itu perempuan. Kebetulan yang memberikan materi ini adalah Dr. Yusuf Rupayadi MPD ya. Sama beliau saya kebetulan kenal teman-teman, dan beliau adalah salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya. Beliau adalah dosen juga sekaligus saya menimba ilmu dengan beliau, bukan hanya masas, dalam segala hal ya.
Jadi teman-teman di sini di materi ini saya akan sekalian juga lebih jauh lah ngomong soal massage, biar secara pelatihan nanti teman-teman juga bisa melihat video ini, bisa tahu nanti. Jadi gini teman-teman, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah cuplikan pemijat tradisional. Nah, yang terjadi sekarang itu seperti ini. Saya tidak berani komentar banyak sih soal ini, cuma silakan teman-teman berkomentar sendiri. Ya, yang jelas pasien di sini ya sangat tersiksa dan kelihatan kesakitan dan sebagainya. Dan ini yang terjadi ini hanya sebagai awalan saja ya. Ini hanya sebagai awalan saja, bahwa sebelum kita masuk ke materi massage yang benar ya, kita lihat dulu contoh-contoh melakukan gerakan-gerakan yang selama ini mungkin kita sebagai generasi muda teman-teman ya, generasi muda yang harusnya itu mempelajari ilmu lah, daripada kita meneruskan hal-hal yang mungkin kurang baik dan kurang benar secara keilmuan. Lebih baik kita yang memperbaiki. Gimana teman-teman, setuju enggak? Oke teman-teman. Oke, baik. Bapak Dr. Yusuf Rupayadi MPD lahir di Surabaya 17 Mei tahun 1967 ya. Beliau adalah pengajar ya di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNESA sejak 1993. Menekuni dan membidangi mata kuliah massase olahraga dan terapi lebih dari 25 tahun ya. Teman-teman, ini Pak Yusuf ini lulus sarjana pendidikan kesehatan dan rekreasi IKIP Surabaya tahun 92. Selanjutnya menempuh magister pendidikan olahraga di UNESA tahun 2004. Setelah itu mengikuti pelatihan massase dan terapi program dari Kemenpora tahun 2006. Dan setelah itu banyak sekali pelatihan-pelatihan ya, mulai dari tahun 2000 sampai 2013. Itu beliau mengikuti berbagai macam seminar nasional, internasional, lokakarya, workshop, apapun yang berhubungan dengan penanganan cedera. Dan di tahun 2010 sampai 2019 pemateri dan pelatih massase cedera olahraga Kemenpora. Luar biasa ya, Pak Yusuf ini banyak sekali pengalamannya di bidang massase ya. Dan teman-teman, ayo kita mulai belajar massase ya. Yang pertama adalah mengenal beberapa manipulasi. Jadi manipulasinya di dalam massase itu apa saja, sekarang akan saya sampaikan dulu, dan nanti langsung teman-teman bisa melihat prakteknya. Baik, manipulasi itu adalah yang pertama effleurase, yaitu menggosok. Yang kedua pétrisase, yaitu memijat dengan peras tekan. Yang ketiga friction, yaitu menggerus. Yang keempat shaking atau menggoncang. Yang kelima tapo temen atau memukul, atau bisa juga disebut hacking, clapping, pounding atau pamel ya. Yang keenam Vulcan, menggosok, melintang. Yang ketujuh vibration atau menggetarkan. Yang kedelapan skin rolling, menggeser lipatan kulit. Yang kesembilan stroking atau mengurut dengan ibu jari. Itu rumusnya adalah effleurase, pétrisase, Vulcan, shaking, effleurase. Jadi bagian ini dimanipulasi, dipijat dengan itu, teknik ini. Effleurase, pétrisase, Vulcan, shaking, effleurase. Frekuensi jumlah frekuensi 7 kali. Berarti saya kalau menggosok 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baik teman-teman, kita coba aplikasi ya, belajar bareng ya. Untuk informasi, model ya dijadikan pasien untuk kesempatan ini atas nama Asar ya, dari cabang olahraga para layang ya, namanya Asar ya, telat titik maghrib. Oke teman-teman semua, baik teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
ada 9 manipulasi di dalam massage olahraga. Jadi 9 itu sudah saya sebutkan tadi, itu banyak sekali teman-teman ya. Dan untuk masing-masing bagian tubuh ya, itu manipulasinya berbeda-beda teman-teman. Ya antara 3 sampai 4 manipulasi lah. Mungkin ada yang lebih sedikit ya. Kita buat contoh untuk paha belakang ya. Paha belakang itu hamstring nama ototnya teman-teman. Coba untuk hamstring ya, kita lihat apa saja kira-kira manipulasi untuk hamstring. Untuk hamstring itu ada effleurase, pétrissage, walken, shaking, effleurase lagi. Nah itu untuk hamstring teman-teman. Nah hamstring itu ya kita lakukan sama seperti yang dicontohkan oleh Pak Yusuf ya. Jadi dilakukan dengan cara gerakan-gerakan yang saya sebutkan tadi ya. Nah ini Pak Yusuf lagi menjelaskan tentang cara melakukan effleurase yang benar. Tadi dengan huruf V, tangannya dengan huruf V teman-teman ya. Jadi contoh gerakan pétrissage. Sekarang contoh gerakan pétrissage atau memijat. Di situ dicontohkan oleh Mas Ilmi ya. Dicontohkan oleh Mas Ilmi. Jadi gerakannya seperti yang dilakukan Mas Ilmi itu diperas terus ditekan, diperas terus ditekan gitu teman-teman. Jadi gerakannya memang tetap harus ada tenaga, tetapi nyantai aja, peras tekan. Nah ini adalah contoh gerakan pétrissage. Pétrissage adalah gerakan kedua di dalam manipulasi untuk massase bagian paha belakang atau hamstring ya. Dimana di dalam manipulasi hamstring itu ada effleurase, pétrissage, walken, shaking, dan effleurase lagi. Ada 5 gerakan ya. Jangan lupa teman-teman. Kalau diapalkan sekali sih mungkin agak sulit, tapi kalau kita mengerti saya kira tidak terlalu susah, mudah aja ya. Yang penting dibuka dengan effleurase dan ditutup juga dengan effleurase. Itu aja teman-teman. Nah itu dengan gerakan yang keras ya. Mungkin pasien kesakitan ya, pasien juga merasa kesakitan, jadi kita harus menyesuaikan. Untuk kekuatan itu harus menyesuaikan. Gini aja teman-teman, nanti ya di bagian-bagian tubuh itu apa saja manipulasinya itu saya tulis di kolom deskripsi aja ya. Saya tulis di kolom deskripsi aja. Waduh sampai belepotan ngomongnya. Daripada ini nanti juga kita jelaskan satu persatu kan dia agak kesulitan ya, jadi saya tulis saja. Yang penting teman-teman nanti tahu cara melakukannya seperti apa ya. Sekarang ini Pak Yusuf lagi menentukan gerakan effleurase. Ini effleurase menutup. Jadi tadi itu kan pertama kali pembukaan ya, ini penutupan karena effleurase-nya ada 2. Gerakannya seperti itu, seperti yang teman-teman lihat sekarang ya. Jadi teman-teman, bagian-bagian tubuh itu lumayan banyak lah ya. Jadi itu nanti akan masing-masing manipulasinya berbeda-beda. Jadi mulai dari hamstring itu paha belakang, gastrocnemius itu betis teman-teman. Terus calcaneus tumit, pinggang punggung, lumbalis, thoracalis ya, gluteus maximus itu pantat ya, quadriceps paha depan, tibialis tungkai, metatarsal punggung kaki ya, dada, pectoralis, abdomen perut, di lengan banyak bicep, tricep, itu lengan. Nah jadi itu nanti akan saya tulis semua di kolom komen teman-teman. Maksud saya di kolom deskripsi, teman-teman yang tulis di kolom komen maksudnya gitu. Nah ini yang teman-teman lihat ya, ini adalah gerakan. Kenapa kita ngurutnya itu ke atas, kenapa tidak ke bawah? Kalau di bagian ekstremitas bawah, karena mengurut itu diposisikan adalah mengarah ke jantung, istilahnya sentrifugal ya. Jadi sentrifugal itu adalah mengarah ke jantung, seperti dicontohkan Pak Yusuf itu. Jadi itulah teman-teman bedanya ya, massase atau pijat yang menurut keilmuan dan yang tidak menurut keilmuan ya. Jadi memang ada teorinya yang kita memang ya ada yang baru tahu dan kita memang harus belajar ya teman-teman ya. Ini adalah contoh pada waktu Pak Yusuf memberikan
contoh gerakan yang sentrifugal. Jadi gerakan yang menuju ke jantung. Jadi kalau diarahkan sesuai dengan arah jantung itu malah pasien tidak sakit walaupun tekanannya keras. Lah sebaliknya pada waktu itu melawan dengan arah jantung atau peredaran darah jadi sakit. Nah ini merupakan teori yang nyata teman-teman. Teman-teman langsung bisa melihat bagaimana memang masas itu harus benar. Kalau tidak benar sakit semua. Kadang-kadang kita sendiri kadang sering pijat di rumah ya kan, sering melakukan kegiatan-kegiatan pijat dengan mungkin tradisional ya kan. Kadang kita bukan malah sehat, bukan malah bugar, malah setelahnya malah sakit semua. Nah itu perlu dipertanyakan. Makanya mudah-mudahan teman-teman dari melihat video ini bisa sekalian tahu ya, dan sekalian teman-teman juga bisa belajar. Ini sekarang Mas Ilmi lagi mencontohkan gerakan Walken ya. Walken adalah menggosok melintang. Ini juga bagian dari aplikasi yang dilakukan untuk daerah hamstring atau paha belakang. Gerakannya seperti yang dicontohkan oleh Mas Ilmi ya. Jadi kalau bisa tangan kita itu tidak pernah lepas dari pasien untuk membuat pasien itu nyaman ya. Jadi dari atas turun ke bawah itu teman-teman bisa lihat ya. Pas turun ke bawah tangannya tidak naik atau tidak dilepas, tetap nempel terus. Jadi gerakannya melintang seperti itu. Gerakan melintang itu namanya Walken ya teman-teman. Ini juga Pak Yusuf mencontohkan gerakannya seperti itu ya. Itu adalah gerakan Walken. Oke teman-teman, habis Walken kira-kira apa? Ayo, ada 5 gerakan tadi untuk hamstring. Habis Walken apa? Iya betul, shaking. Kalau shaking ini kata-katanya familiar ya, shake. Wah, shaking berarti menggoncang atau di-shake ya, atau digetarkan. Wah, bukan HP aja digetarkan teman-teman, tetapi masas juga ada gerakan menggetarkan. Wah, luar biasa ya. Jadi bagaimana caranya pada waktu kita melakukan shaking terus tangannya tidak goyang, kakinya tidak goyang? Nah, teman-teman bisa lihat tangan kirinya Mas Ilmi itu memegang kaki di ujung ya, atau di pergelangan kaki. Itu tujuannya supaya tidak goyang ke kanan atau ke kiri pada waktu kita melakukan shaking ya. Jadi memang trik-trik untuk masas itu memang banyak, dan teman-teman di sini bisa melihat. Karena kenapa ini video kita buat panjang, biar teman-teman tahu bagaimana caranya melakukan gerakan yang benar step by step ya. Jadi sambil mendengarkan sambil melihat, teman-teman benar-benar bisa melihat dengan jelas ya di sini bagaimana caranya melakukan manipulasi di dalam masing-masing bagian-bagian tubuh itu. Nah, ini adalah masih melakukan eflorase ya. Kalau mengurut namanya eflorase teman-teman. Di mana manipulasi untuk hamstring itu ada eflorase, batterisase, Walken, shaking, dan eflorase lagi. Iya, oke teman-teman. Baik teman-teman, itu adalah contoh untuk satu gerakan ya, untuk satu gerakan paha. Untuk bagian tubuh yang lain, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komen deh, bagian tubuh yang lain bagaimana, nanti teman-teman mau apa tidak dibuatkan untuk bagian tubuh yang lain. Kalau teman-teman mau, silakan tulis di kolom komen, nanti kita buatkan khusus ya. Jadi ini adalah contoh untuk ekstremitas bawah aja, tetapi tetap akan kita tulis apa-apa manipulasinya untuk bagian tubuh yang lain di kolom deskripsi. Jadi gini teman-teman, saya punya stok video banyak. Saya di pelatihan ini saya mengambil videonya banyak sekali, dan saya punya stok video yang di punggung, video yang di lengan ya, video yang di bagian-bagian tubuh yang lain yang saya sebutkan tadi itu ya, yang banyak lah tadi saya sudah sebutkan banyak. Nah ini saya kasih bonus saja teman-teman, saya kasih tambahan ya. Saya kasih tambahan, ini adalah manipulasi untuk calcaneus. Calcaneus itu apa teman-teman? Iya betul, tumit ya. Untuk yang lain ya, ini saya tawarkan aja ke teman-teman. Kalau saya tampilkan semua di video ini sampai 3 hari nggak selesai teman-teman. Cuma saya akan memberikan kuis ya. Kalau memang yang lihat video ini lebih dari 500 orang ya,
nanti saya akan buat video lagi sesuai dengan request teman-teman. Ini bonus tapu temen. Jadi tapu temen ini biasanya dipakai untuk otot-otot yang keras ya. Angkat besi bro. Pencak silat. Bersih. Semangat. Semangat. Mantap. Mantap, manfaatnya banyak sekali. Saran ke depan ada tindak lanjut. Kalau hari ini itu level 1, paling enggak bulan depan, bulan berikutnya level 2. Karena manfaat untuk cabur sangat banyak sekali. Siap. Saya dari cabang olahraga selam. Hari ini saya mengikuti pelatihan Measure dan Sport Injury ke tempat di Hall Amanda Lumajang. Gimana kegiatannya? Menurut saya materinya bagus dan sangat bermanfaat, bisa diterapkan di cabang olahraga saya. Materinya gimana? Materinya sangat fun dan luar biasa sekali. Siapa pematerinya mas? Namanya mas? Pak Yusuf. Pak Yusuf Rupayadi ya? Iya. Oke siap, terima kasih mas, terima kasih mas. Tuh, mengulang kembali masa kuliah mas ya. Yang kedua, ini berdampak baik untuk setiap cabur karena kita yang ada di cabur dibekali lagi untuk measure dan spot injury ini, jadi bermanfaat sekali buat atlet nantinya. Cukup 2 saja. Siap.